Saya menyambut Bapak Ibu dalam Devotion Yaski Heartline pada pagi hari ini dengan tema ibadah kita adalah panggilan untuk menanggapi kasih karunia Tuhan. Firman ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Emeritus Yusak Wijaya. Mari kita bangkit berdiri untuk menaikkan lagu pujian Hanya Dia Tuhan. Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, damai sejahtera yang Kau berikan Tuhan. Pada saat ini sebentar kami akan memulai ibadah devotion kami, kiranya Tuhan Kau Allah yang memberkati. Dan kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Kasih-Mu Mempesona.
pujian ini dari awal, Tuhan kasih-Mu mempesona. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Dipersilakan kepada Bapak Yusa. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah dan cerah ini. Terima kasih Tuhan sudah memanggil kami anak-anak-Mu untuk datang beribadah. Dan biarlah kami boleh menikmati ibadah pada pagi ini dengan penuh sukacita. Bukan karena hanya ritual atau karena kebiasaan semata. Tetapi kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan setelah kami menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, yang kami percaya boleh menjadi dupa yang harum sekeliling mezbah-Mu. Dan Tuhan juga boleh hadir di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dan setiap kami boleh siapkan hati dan pikiran supaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dan Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jam ibadah ini dari awal sampai selesai. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, jadwal saya harusnya hari Jumat depan, tetapi karena ada permintaan dari anak Tuhan, Pak Noel, ya, untuk supaya diajukan jadi Jumat ini, karena ada hamba Tuhan yang kebetulan nggak bisa harus menghadiri ini pertemuan anak ada graduation di BPK Penabur ya, kalau nggak salah begitu. Sebagai hamba Tuhan harus taat kepada anak Tuhan ya. Kalau nggak bapaknya yang di sorga marah, repot saya. Nah teman-teman dikasih Tuhan, temanya tidak berubah, yaitu yang seperti diberikan untuk saya untuk minggu depan, yaitu panggilan untuk menanggapi kasih karunia Tuhan. Diambil dari Roma 12 ayat 1-2, Efesus 4 ayat 1-2. Demikian bunyinya. Roma 12 ayat 1 ya, dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu dilanjutkan dengan Efesus 4 ayat 1, demikian, dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat dari ayat pertama yang slide pertama tadi yang kita baca, ada kesamaan tapi juga ada perbedaan. Dikatakan persamaannya apa? Paulus memberi nasihat, ya, memberi nasihat kepada jemaat di
Roma dan juga jemaat di Efesus. Tetapi dengan alasan yang berbeda. Yang di Roma dikatakan demi kemurahan Allah dia memberikan nasihat. Dan lalu kemudian di Efesus dikatakan demi orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Lalu kalau kita melihat dua ayat ini, kita pikir kok bertentangan ya, tidak konsisten sama sekali. Apa benar demikian? Ya, yang satu demi kemurahan Allah, yang satu dia bilang demi aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ya, teman-teman kasih Tuhan, ini bukan tidak konsisten, ya, tetapi ini kita katakan sebagai satu paradoks. Nah, paradoks itu artinya apa? Paradoks itu kelihatannya itu bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya saling melengkapi. Contohnya kalau kita bicara soal paradoks itu keberadaan dari rem. Ini kita bicara mobil ini apa? Otomatis ya. Rem dengan gas, pedal rem dan pedal gas. Dua pedal ini kan kita tahu bertentangan. Yang satu adalah untuk mempercepat laju kendaraan, yang satu lagi untuk memperlambat jika ada bahaya begitu ya. Tetapi kenapa dua-duanya ada di situ? Karena peran dan fungsinya berbeda. Ya, waktu mereka dipakai pun berbeda. Kalau waktu mobil mau jalan, lalu direm, gas ini ditekan, nggak akan jalan. Hanya suara itu aja, awal gasnya mengaum begitu. Nah, itu yang dikatakan paradoks, teman-teman. Nah, lalu paradoks di dalam Roma 12 ayat 1 dengan Efesus 4 ayat 1 itu di mana? Dikatakan tadi dikatakan demi kemurahan Allah, ya. Lalu di Efesus 4 dikatakan aku menasihkan kamu orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau ayatnya saya ganti, misalnya begini bunyinya ya. Misalnya demi kemurahan pimpinan, ya, atau demi kemurahan CEO, maksudnya bukan CEO kita yang di sini ya. Demi kemurahan CEO, aku menasihatkan kamu. Terus kemudian dibilang, demi aku yang dipenjarakan karena CEO, begitu ya. Lalu kira-kira teman-teman, nasihat itu punya kekuatan nggak? Punya kuasa tidak? Loh, saya disuruh mengingat kemurahan daripada pimpinan saya. Tetapi apa yang terjadi adalah saya juga dianjurkan untuk menjadi bumper, ya, sehingga saya harus masuk di tahanan begitu. Teman-teman yang kasih Tuhan, saya punya kawan FEUI ya, dia itu begitu longing melihat teman-teman yang di FEUI udah pada punya posisi manajemen menengah ke atas, dan dia tuh kok dia masih posisi yang sama. Satu kali dia mendapat tawaran sebagai director di satu bank pasar, bank perekonomian rakyat BPR. Saya katakan hati-hati. Kamu jangan langsung terima, lihat dulu dengan kondisi perusahaannya. Tapi dia karena ngebet sekali ya, saya kok teman-teman sudah naik, mobilnya udah ganti semua, kok saya masih di posisi ini. Dan dia terima jabatan itu. Tapi tidak sampai 6 bulan ternyata pemilik daripada BPR itu lari membawa kabur uang, dan dia dalam posisi sebagai director, sebagai penanggung jawab, dia harus tanggung semua. Akhirnya dia ditangkap dan dipenjarakan. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, itu yang terjadi. Tetapi bagian ini saudara yang kasih Tuhan berbeda. Ini pertama adalah bicara Paulus mengingatkan kemurahan Tuhan yang sudah dialami oleh orang percaya. Dan kedua adalah lalu bagaimana dengan setelah menikmati kemurahan Tuhan itu, bagaimana kita menjalankan hidup sesuai dengan panggilan yang telah Tuhan lakukan. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan ada dua ya. Yaitu pertama kalau kita perhatikan di dalam mengenai panggilan, ya, ada dua macam panggilan. Di dalam 2 Tesalonika ayat 14, saya nggak cantumkan di sini, dikatakan bahwa panggilan untuk menjadi orang, untuk diselamatkan, itu lewat panggilan Injil. Tetapi panggilan yang sekarang ini adalah bukan untuk panggilan diselamatkan, tapi panggilan untuk hidup sebagai orang percaya. Nah, itu yang dikatakan seperti orang-orang yang telah dipanggil itu, dikatakan oleh Paulus, di dalam Efesus 4 dikatakan sebagai orang-orang yang telah dipanggil, ya. Jadi kamu yang telah dipanggil sudah mengerti akan bagaimana kasih karunia Tuhan dalam hidup kamu, lalu bagaimana kehidupan yang kamu jalanin sebagai orang yang telah dipanggil Tuhan. Apakah itu sepadan dengan panggilan yang telah Tuhan lakukan? Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, kita melihat ya, mindset daripada orang-orang yang telah dipanggil ini, mereka masih pakai pola pikiran dunia. Jadi sambil mereka melayani, tapi mereka juga mengadopsi apa yang di dunia
jalankan. Sehingga mereka tidak sepenuhnya memegang tugas pelayanan mereka sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah teman-teman, coba saya ajak melihat kira-kira apa sih yang menjadi mindset daripada orang yang telah dipanggil ini. Sampai harus Paulus mengatakan demi kemurahan Allah di dalam Roma 12 ini. Saya coba pakai alat yang gampang nih ya. Orang yang telah dipanggil ini mereka pakai pikiran dunia. Dan saya kasih contoh begini. Teman-teman masih ingat kan acara Sing for Nation kita? Ini asumsi cerita aja ya. Sing for Nation itu diadakan secara skala nasional. Lalu kemudian dapat banyak sponsor. Dan kebetulan juga Pak Jokowi berkenan untuk menyerahkan hadiah pertama. Begitu ya, berkenan hadir. Nah teman-teman, waktu selesai lomba, singkatnya dipanggil juara yang memenangkan dari juara 3, juara 2 sampai juara 1. Juara 3 dulu dipanggil. Nah juara 3 dipanggil, dia mendapatkan hadiahnya yaitu Mas BI misalnya. Mas BI itu dapat hadiah tur keliling dunia. Wah, satu hadiah yang luar biasa. Semuanya tepuk tangan. Kemudian dikatakan juara kedua dikatakan adalah Mukidi. Mukidi jalan dengan tenang. Wah, dia surprise. Hadiahnya disebutkan adalah dapat Toyota Avanza. Kemudian juara ketiga dikatakan pemenangnya adalah siapa kira-kira? Juara pertama Pak Yusmanto. Oh Yusmanto, waduh ini sentimen ini ya. Hah? Pak Romen gitu misalnya ya. Nah Pak Romen, wah Pak Romen senang ya, Pak Romen adalah juara 1 ya. Lalu MC mengatakan dimenangkan oleh Pak Romen dari Yayasan Yaski. Beliau mendapat hadiah pertama, yaitu dikatakan kue lapis legit. Dan ini surat keterangan yang ditulis tangan oleh Presiden Jokowi sebagai pemenang. Kira-kira Romen waktu dapat itu reaksinya bagaimana ya? Terima aja gitu. Tapi ada Romen yang lain, bukan Romen yang ini maksud saya. Dia berjalan di belakang itu perlahan ke depan sambil dia matanya lihat kiri kanan. Dia cari panitianya siapa ya? Oh, kebetulan panitianya Pak Kiting, biasanya Pak Kiting. Ini ada yang salah saya rasa Pak ya. Juara 3 dapat tur keliling dunia, juara kedua dapat Toyota Avanza. Saya kok juara pertama dan cuma dapat kue lapis legit. Pak Kiting buka, lihat periksa lagi. Benar Pak Romen, ini sesuai dengan ini kok. Nggak bisa begitu Pak, ini benar. Tapi ingat loh, ini kue lapis legit dibuat oleh Ibu Iriana Jokowi. Semalaman dia aduk telur, dia aduk begitu ya. Dan sudah jadi, lalu kemudian ada sertifikatnya. Dan kira-kira kalau Pak Romen bilang, saya nggak keberatan Pak, juara 1 diberikan kepada ini, kepada pemenang kedua, dan saya terima yang hadiah kedua aja. Semua setuju nggak kalau Pak Romen begitu? Saya pikir itu wajar ya. Kenapa? Dilihat secara nilai, bagaimana mungkin juara kedua dapat Toyota Avanza, paling tidak saya dapat Toyota Kijang Innova gitu. Kalau nggak dapat yang Alphard gitu ya. Tetapi kenapa diberikan ini? Walaupun diberikan ini penilaian, Pak jangan ini loh, jangan menganggap remeh. Ini nanti surat ini yang telah ditanda tangan Pak Jokowi dengan tulisan tangan dia, itu akan punya nilai lebih daripada 10 ini Avanza. Mungkin sebagai ini yang pemenang juara 1 dia bilang, masa bodoh soal nanti nilainya berapa. Yang saya mau sekarang ini saya tidak setuju dengan demikian. Nah teman, itu pola pikir yang terjadi adalah orang-orang melihat bagaimana sesuatu itu dinilai dengan uang. Waktu lihat juara 1 hanya nilai sekian, itu nggak benar begitu ya. Nah teman-teman kasih Tuhan, itulah sebabnya kita lihat bagaimana Paulus mengatakan, mengulangi kembali, dia katakan dalam Roma 12, ya. Dia katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Nah, kemurahan Allah yang seperti apa teman-teman kasih Tuhan? Ya, kita lihat tadi di dalam kemurahan Allah pertama itu adalah kemurahan dalam keselamatan. Ada kita tahu dari Yohanes 3 ayat 16, ya itu juga dari 1 Petrus ayat 1 sampai 18, 19, yang kemarin sudah saya bawakan dalam seminar. Tapi sekarang saya membahas ini. Mengingatkan teman-teman, kemarin kita bahas kalau sekalian untuk mengingatkan kembali, nilai darah Kristus minimum value. Saya katakan ya, darah Kristus itu tidak ternilai. Ya. Nah, nilai darah Kristus untuk keselamatan kita itu dikaitkan dengan pengampunan, itu dikatakan 15.000 miliar atau 15 triliun. Besar tidak? Saya percaya teman-teman ada nggak yang pernah pegang uang 1 M? Oh mungkin saya merendahkan ya.
10M ada nggak? Saya pernah bukan 10M, sampai 15, 100M pernah, tapi menulisnya, bukan pegangnya ya. Kan bukan punya saya sebagai orang finance begitu pegang. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, ini bukan jumlah yang sedikit. Ya. Di dalam ini bicara tentang kemurahan Allah dinyatakan dalam keselamatan. Seharusnya tidak dimasukkan dalam nilai ini, tetapi untuk supaya orang-orang yang punya pikiran yang demikian, yang mencoba merelasikan segala sesuatu dengan nilai uang, maka itu disampaikan ini. Kedua, teman-teman, adalah di dalam kehidupan fisik. Saya pernah kutak-atik mengenai berapa sih biaya untuk bertahan hidup pada waktu sampai umur 35 tahun, teman-teman. Ini saya dapatkan begini ya. Nah ini kan tadi kita lihat, ini kemarin kita udah bahas ya, darah Kristus yang tidak ternilai itu menjadi tidak bernilai. Sekarang kita melihat ya, di dalam bagian berikutnya. Biaya untuk bertahan hidup ya, bukan biaya hidup ya, sampai usia 35 tahun. Nah ini kita lihat, kalau seandainya bernafas itu kita butuhkan, yang nggak ada oksigen yang Tuhan berikan secara gratis ini, ya, kita butuh tabung oksigen untuk usia 35 tahun, itu kalau satu harinya itu 250.000, maka untuk sampai usia 35 tahun, kita butuh dana 3,19 miliar. Lalu kemudian kalau darah kita itu ya, dan cairan tubuh kita perlu transfusi, ya itu kalau satu hari itu 2 botol ya, jadi kira-kira itu dikali 2 botolnya itu 12.775, ya 12.775 dikali 400.000, itu jumlah 10.220.000. Nah saya teman-teman bisa lihat nanti ya, kalau kita mengalami ginjal kita nggak berfungsi dan harus dicuci, lalu bagaimana dengan jantung untuk obat-obat jantung kita, lalu bagaimana untuk fungsi otak ya dan perawatannya, lalu dengan tulang, mata ya, lalu kemudian saluran nafas, kemudian saluran pencernaan, lalu juga sampai di situ dulu ya. Nah subtotal itu sekitar 30 miliar. Kalau umur kita 35 tahun. Nah kalau misalnya umur kita belum termasuk organ tubuh yang lain-lainnya ya. Lalu bagaimana dengan kalau usia kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Teman-teman, ini adalah sesuatu yang kita dapatkan setiap hari sebagai anugerah umum yang Tuhan berikan gratis. Tetapi karena segala sesuatu berjalan gratis, tidak pernah kita memberikan satu evaluasi atau valuasi yang benar-benar, dan tidak pernah kita mengucap syukur untuk apa yang kita dapatkan ini. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat dari logika manusia ya, di dalam cara pikir manusia, jika kita menerima bahwa nilai darah Kristus itu, keselamatan yang kita peroleh itu nilainya 15 triliun. Ya, sehingga kita orang berdosa ditebus dengan 15 triliun itu. Kira-kira menurut teman-teman, layak nggak kita dinilai sedemikian? Siapa kita? Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang tidak punya harapan. Orang yang terbuang. Ada dalam kuasa iblis. Kita hidup dalam kegelapan dan menuju pada kebinasaan. Kira-kira kalau teman-teman punya uang, kemarin saya kasih lihat contoh lukisannya ini Salvator Mundi itu bernilai sekitar 17 triliun ya nilainya. Begitu mahal yang dibeli oleh Muhammad bin Salman. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, itu lukisan karena punya nilai yang begitu tinggi. Dibuat oleh satu pelukis yang bukan sembarangan orang, yaitu Leonardo da Vinci. Tetapi kita lihat, dia punya nilai. Tetapi kalau bandingkan dengan kita bagaimana teman-teman? Siapa kita? Siapa Anda dan saya? Kita adalah orang-orang biasa. Bahkan katakan orang-orang yang sebenarnya tidak punya pengharapan. Tetapi karena kasih setia Tuhan, ya. Coba teman-teman lihat di dalam ini ya, bagian berikut ini. Dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teman-teman jadi lihat, kita ini status sebagai seteru Allah. Ya. Setiap perusahaan kalau secara logika manusia, waktu dia ingin berdamai, tentu lihat siapa yang lebih kuat, bukan? Betul nggak?
Ya, kalau dalam peperangan ada musuh yang satu merasa lebih lemah, dia datang kepada musuh yang lebih kuat, dia mengajukan damai. Dan damai itu tentu dengan syarat ada pampasan perang dan lain sebagainya. Tetapi ini damai itu datang dari siapa? Inisiatif daripada Allah sendiri loh. Allah yang berinisiatif untuk berdamai dengan manusia. Tapi inisiatif itu dilakukan dengan apa? Dengan mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teman, kalau kita perhatikan ya di dalam dunia usaha, saya pernah bekerja di beberapa perusahaan. Waktu pemilik perusahaan saya itu mau bergabung, misalnya mau buka bank, lalu dia mau join dengan siapa? Nggak mungkin dengan bank yang ecek-ecek atau bank yang kelas kelas menengah ke bawah, karena dianggap bahwa perusahaan dia kelas 1. Jadi mau cari apa? Partner yang seimbang di luar negeri yang sama. Misalnya dulu dengan Daiichi Kangyo Bank, begitu ya, itu yang dianggap selevel dengan ini, sama besar, sama kuat. Tetapi kalau Allah mau berdamai, dan lalu kita ini siapa teman? Waktu kita memikirkan, who am I Lord? I'm nothing. Tapi Tuhan mau yang melihat kita sebagai true Allah, lalu mau membangun perdamaian dengan kita. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita melihat ini, perdamaian ini bukan sekedar membayar sejumlah uang, tidak mengorbankan sejumlah uang, tetapi dikatakan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi penebus kita. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, waktu kita melihat fakta seperti ini, saya percaya kita tidak bisa untuk tidak mengasihi Tuhan. Ya, kita tidak bisa untuk tidak mengasihi Tuhan. Kita sadar diri kita ini bukan siapa-siapa. Ya, nah berarti apa teman? Kita yang tadinya hidup kita tidak bernilai, tetapi setelah ditebus kita sadar betapa begitu bernilainya hidup yang telah ditebus ini. Nah masalahnya bagaimana kita menjalankan hidup yang telah Tuhan percayakan, hidup yang telah diselamatkan ini. Teman-teman yang kasih Tuhan, bagian ini mengingatkan kita, Paulus ingin mengingatkan setiap jemaatnya, bahwa Allah kita itu bukan orang sembarangan, jadi jangan hidup sembarangan. Nah teman-teman, kalau kita lihat di dalam bagian ini, yaitu jangan hidup sembarangan, bagaimana kita menjalankan panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita menanggapi kasih karunia Tuhan ya di dalam hidup kita. Teman-teman yang kasih Tuhan, saya ajak lihat ini satu ini ya, kebetulan saya suka seni ya. Ini ada yang kenal Lee Man Fong nggak? Belum ada yang tahu ya. Ngelihat mukanya juga jarang ya. Orang ini mungkin nggak kenal namanya. Tapi kalau kalian yang suka browsing beberapa ini ya, ini Lee Man Fong adalah salah satu pelukis Indonesia yang membuat nuansa ini dalam hidup dia itu. Waktu muda, masih muda, dia jual lukisan dia nggak sampai 10 juta. Waktu di tahun 1988 saya bekerja, dia jual lukisan dia yang terbaik 40 juta teman-teman. Tetapi kemarin di tahun 2018 di Balai Lelang di Hong Kong, itu terjual lukisannya 72 miliar. Lukisan Belly Life ya judulnya, itu bukan hanya ukurannya 2 meter kali 1,2 meter. Nah ini saya melihat bukan lukisan yang ini maksudnya yang harganya 72 miliar ya, tetapi sejenis ini. Yang seperti ini saya lihat Pak Yose waktu mengadakan interview dengan Pak Bunyamin almarhum, yang pemilik Kalbe ya. Saya melihat itu ada belakangnya ada, dan saya yakin itu asli. Saya juga memiliki yang seperti ini, tapi palsu teman-teman. Persis sama, itu saya pajang di ruang tamu saya. Harganya pasti nggak seperti ini ya. Tapi bayangkan orang yang memiliki lukisan ini waktu itu di tahun 2018 40 juta, ternyata makin lama makin bernilai. Apalagi setelah pelukisnya mati begitu. Dari 40 juta menjadi 72 miliar. Itu bukan angka yang sembarangan. Tapi kenapa saya mau coba tampilkan ini teman-teman? Ini untuk menggambarkan Pak, lukisan ini sebenarnya nilainya hanya 40 juta. Tetapi berjalannya waktu makin lama makin bernilai. Makin lama makin nilainya semakin baik. Seharusnya hidup orang Kristen, waktu kita ditebus, hidup kita adalah hidup yang tidak berpengharapan. Hidup kita dalam dosa, kita memuaskan diri dengan berbagai banyak hawa nafsu yang ditawarkan dunia ini. Tetapi setelah ditebus Kristus, seharusnya hidup kita semakin lama semakin baik, bukan? Hidup kita dijaga dengan baik. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, ada seorang pemuda yang usianya sekitar waktu itu sekitar 36 tahun.
Ya, dia sedang dalam keadaan kebutuhan. Dia anak orang kaya, tetapi usahanya pas-pasan, karena waktu itu juga dia butuh uang untuk ke rumah sakit. Dia coba cari pinjaman di bank, pasti nggak dapat. Karena bank nggak akan mengizinkan pakai uang dari rumah sakit, bukan. Dan waktu dia pinjam ke sahabat papanya, ya, itu coba tanya, papa bilang, waduh, dia lagi nggak ada uang yang dibutuhkan cukup banyak. Cuman lalu papanya ingat tanya, di rumah kamu kan ada lukisan ya? Itu yang dipajang di ruang tamu di mana? Oh iya, ada 2 om katanya, ruang tamu 1, ruang makan 1. Sekarang di mana? Taruh gudang, saya ganti dengan ini lukisan kontemporer yang modern, bentuknya poster yang, waduh, si itu omnya ini teman papi bilang, kamu gila katanya. Kenapa om? Kamu tahu nggak lukisan itu siapa? Itu Lee Man Fong. Sekarang harganya 250 juta. Waktu itu ya. Dia kaget, 250 juta? Saya simpan di gudang, lalu saya taruh lukisan yang kontemporer begitu, yang nilainya cuma 2-3 jutaan. Langsung dia pergi ke gudang, tempatnya ongkok begitu, dan dibuka, dia bersihkan. Sejak saat itu dia jual 1, ya, dia dapat uang untuk kebutuhan uang dia, yang 1 dia pajang, dia ganti bingkainya, dia perbaiki semuanya dengan hati-hati. Kenapa? Dia tahu nilai uang itu, teman. Bagaimana dengan saudara dan saya? Jika kita sadar bahwa Tuhan telah menebus hidup kita dari binasa menuju pada hidup yang kekal, dan untuk itu punya nilai yang begitu mahal, 15 triliun itu minimum ya saya katakan ya. Apakah kita mau menjalankan hidup ini sembarangan? Kita ingat bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang sembarangan. Dia bukan orang sembarangan. Jadi dia menuntut supaya hidup kita juga tidak sembarangan. Nah teman-teman kasih Tuhan, kita mau tanya, jika tadi lukisan di Man Fong tadi yang ini makin lama makin naik harganya, bagaimana hidup kita selama ini bersama dengan Tuhan? Saya tidak tahu sudah berapa lama Anda menjadi anak-anak Tuhan. Sudah berapa lama kita jalani kehidupan kita. Apakah hidup kita semakin hari semakin seturut dengan kehendak Tuhan? Atau sebaliknya kita semakin merosot dan hidup kita semakin mendukakan hati Tuhan. Nah itulah kalau teman-teman baca di dalam surat Paulus, dia dikatakan menasihatkan, dia bilang demi kemurahan Allah. Nah inilah kemurahan Allah yang sudah dialami oleh setiap orang percaya. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, demi kemurahan Allah, dia katakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu, pertama kita lihat ya, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nah teman-teman yang kasih Tuhan dikatakan itulah sebagai ibadah yang sejati. Jadi waktu dikatakan ibadah yang sejati, bukan sekedar ibadah ritual, ya, yang fenomena ritual yang ada, di mana kita lakukan, saya bukan bilang itu satu yang jelek, tidak. Bukan sekedar itu, yang fenomena ritual, tetapi satu ibadah yang sejati adalah aktual dalam seluruh kehidupan kita, yaitu menjadi serupa Kristus. Ya, jadi katakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Berarti keseluruhan hidup kita teman-teman, itu mencerminkan bagaimana hidup kita kudus, kita membenci dosa, kita hidup untuk Allah dan mati bagi dosa. Nah, supaya kita menjadi serupa Kristus, dan untuk itu kita harus mengucapkan syukur dan terima kasih teman-teman kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menyampaikan syukur terima kasih kita? Dikatakan di dalam, nggak mau ya, mesti terpencet-pencet. Teman-teman, inilah dikatakan ya, 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Teman-teman setuju nggak bahwa perintah-perintahnya tidak berat? Siapa yang setuju? Pak Yoga 2, Pak Jimri 4 ya. Yang lain gimana? Berat Pak ya. Benar teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat sejarah, saya pernah sampaikan juga bahwa perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa itu begitu sederhana. Semua buah di pohon di taman ini boleh kamu makan. Hanya satu yang Tuhan minta, buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi sebaliknya teman-teman dikasih Tuhan kalau kita perhatikan, yang begitu mudah tidak bisa mereka taati. Kenapa? Kan dikatakan inilah kasih kepada Allah ya bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang bikin berat kenapa teman-teman? Pertama, karena mereka tidak mengasihi Allah. Yang kedua, ya, karena perintah-perintah Allah itu tidak sesuai dengan kehendak mereka. Dan disitulah mereka akhirnya jatuh dalam dosa dari Adam dan Hawa.
Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, kembali Paulus mengingatkan kembali apa? Supaya kita yang telah ditebus, kita mempersembahkan tubuh yang hidup yang telah diselamatkan ini, ya, sebagai persembahan yang kudus dan berkenan bagi Allah. Nah, tanda terima kasih kita itu apa? Yaitu kita taat, ya, pada kehendak Allah, menuruti perintah-perintahnya, dan dikonfirmasi perintah-perintahnya itu tidak berat. Bukan cukup dengan fenomena-fenomena yang mungkin bisa memberikan impresi baik bagi orang-orang sekitar kita, tetapi tidak di mata Tuhan. Teman-teman, ada satu keluarga nih, dia punya anak 2. Ya. Anak yang satu itu orangnya sangat ramah, sangat talkative gitu, sangat ya ini hangat bicara begitu ya. Sedangkan yang satu diam, nggak kakaknya gitu ya. Tetapi teman, satu kali waktu makan ya, papanya undang tamu ya 2 orang begitu. Nah, mereka makan setelah saya Inggris gitu ya. Lalu anak yang pertama itu mengatakan, "Papa, terima kasih ya untuk kebaikan Papa yang telah menyediakan makanan untuk saya, untuk kami sekeluarga. Kami sangat mengasihi Papa. Tidak bisa melupakan semua jasa baik Papa." Papanya termesem aja gitu ya. Anak yang satu diam aja, makan aja gitu. Si tamu itu yang 2 tamu ini lihatnya, wah luar biasa ini suami istri ya, mereka perhatikan anak ini. Dan terus anak itu ucapkan lagi bagai kata-kata pujian buat papanya. Lalu setelah pulang diantar ke tamu, 2 tamunya sepasang suami istri mengatakan, wah anak kamu luar biasa ya. Saya sangat punya impresi yang baik dengan dia. Ya, dia bisa menghargai jasa orang tuanya, menghargai semua pengorbanan orang tuanya. Wah saya senang dengan anak seperti itu. Si bapak hanya mesem-mesem sadar dan mengatakan terima kasih. Teman-teman, tapi mesem-mesem itu ada artinya teman-teman. Kenapa? Si bapak lebih tahu daripada tamunya ini tentang anak-anaknya. Kenapa lebih tahunya? Yang satu rajin terima kasih waktu diantar ke sekolah, Papa, I love you so much, ya. Thanks for dropping me in my school begitu ya. Dia bilang terima kasih banyak. Pokoknya dekatkan begitu. Tetapi teman-teman, di dalam kehidupan sehari-hari papanya tahu. Waktu papanya sedang cuci mobil, anak yang paling besar itu sibuk dengan main game. Sedang anak pertama bersama dengan papanya sama-sama duduk di samping mobil membersihkan mobil. Waktu ibunya baru pulang dari belanja, ya, anak yang satu sedang asik dengan browsing komputer, lakukan hal yang lain yang untuk kepentingan diri dia, ya. Tapi yang anak yang bungsu yang kedua segera lari menjemput ibunya dan membawa barang bawaannya. Teman-teman, kira-kira menurut kalian siapa yang mengasihi papa dan mamanya? Lebih mengasihi papa mamanya dari 2 anak ini? Hah? Yang mana? Yang bungsu. Dia tidak pandai mengucapkan kata terima kasih. Nggak pandai untuk mengatakan syukur. Tetapi dari tindakan nyata dia, itu yang dilihat oleh papa mamanya. Tamu papa mamanya itu bisa terkecoh. Karena dia nggak duduk sama-sama, nggak duduk hidup bersama dan kalau nggak pernah melihat. Hanya lihat dari fenomena. Anak itu pinter yang mengucapkan kata terima kasih begitu sopan luar biasa. Sedangkan yang satu hanya diam saja, ngomong cukupnya begitu. Tetapi papanya lebih melihat siapa yang mengasihi, sungguh-sungguh mengasihi. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, itu juga dalam kehidupan kita. Kita dituntut untuk mengasihi Tuhan, ya, taat menjalankan kehendak Dia. Dikatakan kehendak Tuhan tidak berat. Nah di sini Tuhan melihat. Jika manusia bisa terkecoh, tapi Tuhan tidak mungkin bisa dikelabui. Teman-teman, kita lanjutkan dalam Roma 12 ayat 2. Dikatakan tadi, setelah dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, ya. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saya langsung loncat teman-teman ke yang Roma 12 ayat 2. Dikatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dikatakan, saya untuk melihat slide berikutnya. Ya. Kenapa teman? Karena setiap kita, saudara dan saya, kita ditakdirkan bukan untuk serupa dengan dunia, tetapi kita menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, maksudnya serupa teman-teman, enggak muluk-muluk yang diminta. Bukan kita harus seperti Yesus Kristus yang mampu membuat air menjadi anggur, atau seperti Yesus Kristus yang membuat
melakukan banyak tanda-tanda mujizat, tidak. Yaitu apa? Serupa dengan Yesus Kristus di dalam kesucian dia, di dalam ketaatan dia kepada Bapa, ya, di dalam kehidupan dia yang membenci dosa, sampai dia mengatakan, tunjukkan kalau aku berdosa. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, jadi kita lihat sangat logis kalau dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena apa? Dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 4, ya teman, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia, ini ia menjadikan dirinya musuh Allah. Teman-teman, banyak orang-orang ya hidupnya melayani Tuhan, hidupnya untuk Tuhan, tetapi sambil melayani Tuhan juga dia sambil berbuat dosa. Saya mau ungkap satu ini, bukan untuk menjelek-jelekan, tapi seorang penginjil dunia, namanya Jimmy Swaggart, teman-teman. Jimmy Swaggart ini penginjil yang punya radio, jaringan ini luar biasa ya. Tetapi apa yang terjadi? Dia terlibat di dalam sexual scandal ya tahun 1988. Waktu dia terlibat itu, lalu kemudian dia dengan wajah menangis, dia muncul lagi di televisi, kan dia pegang jaringan televisi, dia bilang, I have sinned. Dia kan, aku telah berdosa. Wah, orang begitu tergerak, lihat ini dia ya. Ya, saya nggak tahu apakah Tuhan tergerak nggak. Kenapa? Yang terjadi di tahun 1991 kemudian ternyata terjadi skandal lagi. Dia di tengah jalan, dia dalam perjalanan pulang, dia bukan pulang, dia pergi ke satu tempat, dia bertemu dengan seorang prostitut ya di pinggir jalan, dia ajak untuk ini melakukan hubungan seks di ini. Dan itu semuanya dibongkar, teman-teman kasih Tuhan. Dan sejak itu karirnya hancur, teman-teman kasih Tuhan. Jadi kita lihat ya banyak orang percaya mereka hidup bagi Allah tapi juga mencintai dosa. Ya. Kadang-kadang kita bicara juga tentang ini kompromi yang dilakukan. Kita lihat kan di dalam mengurus hal-hal yang mulai sepele gitu ya. Kita lihat apa yang sudah lazim walaupun tidak benar itu bisa diterima jadi kebenaran dan dijalankan. Contohnya apa? Yang bilang KTP siapa? Ya, ngurus KTP ya, yang sederhana begitu ya. Padahal waktu kita membayar itu kan sebenarnya kita sedang meminta kita dipercepat begitu. Nah teman, saya juga alami yang sama. Ya, waktu sebelum saya jadi hamba Tuhan, masih bekerja, saya siap untuk lakukan segala hal, yang penting beresin dengan uang supaya lancar gitu ya. Ditangkap polisi, jalan. Tapi setelah jadi hamba Tuhan, saya prinsip saya tidak mau berdamai. Karena saya mengajak dia berdosa, teman-teman. Ya, polisinya. Dan selama ini ya tetap harus bayar harga apa? Saya mesti ke kejaksaan, harus ke pengadilan, mengambil itu saya. Tetapi itu yang harus saya bayar dan itu nggak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan korbankan dalam hidup saya. Nah teman-teman kasih Tuhan, dalam 1 Yohanes 2 ayat 8 diingatkan begini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Teman-teman kasih Tuhan, lalu kita lihat poin berikut ada dikatakan, berubahlah dengan pembaharuan budimu. Perbaharui pikiranmu atau mindset kamu ya. Nah dikatakan teman-teman kasih Tuhan, bahwa pikiran yang telah diperbaharui, yang dulunya dibutakan oleh dewa dunia ini. Yaitu dalam 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu setan. Yang telah menggelapkan semua pikiran orang yang ada. Tetapi dikatakan bahwa kita memperbaharui pikiran kita, seperti dalam 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan, hidup kita telah dipimpin oleh pikiran Kristus. Nah, pikiran Kristus yang seperti apa teman-teman kasih Tuhan? Pikirannya seperti ini. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang seperti apa? Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teman-teman yang kasih Tuhan, itulah supaya kita mengubah pikiran kita dan mengikuti apa yang ada dalam pikiran Kristus. Nah, Efesus juga, Paulus mengingatkan dalam Efesus 4 ayat 1, dikatakan supaya hidup kita sepadan dengan panggilan. Ya, panggilan apa teman-teman yang kasih Tuhan? Untuk menderita bagi Yesus Kristus. Demi menggenapi rencana Allah
yang agung melalui hidup kita. Nah teman-teman kasih Tuhan, kita melihat bahwa hidup bagi Allah dan mati bagi dosa sebagai prioritas utama. Saya ajak untuk melihat Filipi 1 ayat 21. Di mana Paulus mengatakan, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah buah ini adalah yang pernah saya sampaikan kemarin adalah buah pertobatan, buah roh, dan juga buah Injil. Yang harus nyata dalam setiap orang-orang yang hidupnya sepadan dengan panggilannya. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, waktu panggilan setiap kita, ya untuk apa teman-teman? Yaitu menjadi penjala manusia. Yesus sudah menyelamatkan saudara dan saya dengan biaya yang tidak murah. Ya, supaya hidup kita semakin hari, semakin pakai berapapun usia kita, dan semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan, dan banyak buah-buah yang boleh kita persembahkan bagi Tuhan. Teman-teman kasih Tuhan, waktu dikatakan hidup sepadan dengan panggilan, ya itu hidup untuk menderita. Orang dunia kadang-kadang kalau lihat satu kasus selalu ngomongnya apa? Dengannya apa? Kok orang Kristen begitu ya? Nah kasus Freddy Sambo ingat kan ya? Bagaimana Freddy Sambo seorang Kristen, lalu dia membunuh anak buahnya, merancang pembunuhan untuk anak buahnya. Siapa namanya? Joshua ya? Saya lupa namanya, Joshua ya, pokoknya anak, ya Joshua. Teman-teman, orang-orang di luar kekristenan tanya begini, kebetulan saya pendeta, Pak permisi tanya ya, kok ada orang Kristen kayak begitu ya? Jadi teman-teman waktu dia keluarkan ucapan ini, dia punya dalam pikiran dia itu standar bahwa orang Kristen punya hidup yang lebih daripada orang yang non-Kristen gitu. Dan mereka selalu bilang, jangan begitu, kamu kan orang Kristen. Gak pernah kan bilang, jangan begitu, kamu kan orang Buddha. Jangan begitu, kamu kan orang Muslim. Tidak. Tapi selalu itu menjadi patokan buat mereka. Tetapi sekarang ditanyakan pertanyaan kepada saya, kenapa kamu bertanya begitu? Saya bilang, ya ini kasus ini bilang, kok jeruk makan jeruk? Dia bilang katanya. Saya diam aja teman-teman yang kasih Tuhan. Nah itu yang terjadi teman-teman. Orang ini yang sudah diselamatkan tetapi tidak memakai hidup dia untuk menjalani hidup yang seperti yang Tuhan inginkan. Saya akan menutup renungan ini teman-teman ya. Waktu saya hari kemarin saya ulang tahun yang ke-70. Ya. Nggak terasa waktu begitu lama, tapi saya mencoba refleksi ulang. Tapi ini bukan cerita tentang ini ya. Saya mau refleksi ulang begini. Ya, ini saya kira butuh waktu 5 menit lagi deh ya. Nah, oke, ini tambahan ayat berikut adalah Filipi 1:29. Waktu kita dikatakan oleh Efesus 4 ayat 1, hidup sepadan dengan panggilan untuk menderita. Ya dikatakan dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Teman-teman, waktu menderita untuk Tuhan bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Karena kita tahu apa yang kita lakukan saat ini, kita tidak akan pernah selesai sampai di sini. Orang-orang yang telah diselamatkan, mereka tahu teman-teman, walaupun mereka dicakar dengan cakar binatang buas waktu dianiaya, mengalami banyak sampai harus kehilangan jiwa, mereka tahu mereka sudah ada bersama dengan Tuhan. Hidup mereka tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari Kristus. Nah teman kasih Tuhan, saya mencoba merenung kemarin melihat apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup yang saat ini teman-teman. Ya, hidup dalam Tuhan. Saya mengingat kembali rekoleksi sekitar beberapa puluh tahun yang lalu, saya ajak teman untuk melihat begini. Ini teman-teman adalah kompleks pelacuran, kompleks kriminal terbesar di Indonesia waktu itu disebut sebagai Planet Senen. Ya. Nah, Planet Senen ini kalau teman lihat rumah saya ini di sini sekitar 50 meter. Jadi itu yang disebut Gang Bango. Di Gang Bango ini ya maaf ya, semua ada mahasiswa STT, saya nggak perlu sebutkan STT mana lah. Ini udah jadi karena dosen ini sendiri ngomong kepada saya, itu kalau mau ke mari ya, itu mereka bilangnya ke Gang Bango. Jadi nggak mau bilang ke Planet Senen, malu ya. Ke Gang Bango, kalau Gang Bango tuh rumah saya sini Bango 3 nih. Nah teman-teman lihat, ini gubuk-gubuk ini bukan motel ya. Ini motel zaman dulu ya, nggak seperti motel sekarang ya. Jadi ini dipakai ini semua. Nah kami main layangan di sini teman-teman. Jadi bisa dilihat berapa besar pengaruhnya orang-orang di sekitar situ ya. Tetangga saya, teman-teman saya seusia saya banyak yang rusak. Tapi waktu saya melihat bagaimana Tuhan mengirim seorang guru sekolah minggu
karena orang tua saya bukan Kristen, untuk datang ke sekolah minggu setiap minggu. Dan dia panggil saya gitu, ya, untuk ikut dia. Sehingga seperti saya pernah sampaikan, saya boleh berkenalan dengan teman sekelas saya di SMA. Kami pacaran sampai 13 tahun. Lalu kita boleh menjaga kekudusan kita dalam pacaran itu sehingga boleh masuk ke kehidupan pernikahan dengan kudus tanpa terlibat bayar DP dan lain sebagainya begitu ya. Ya, nah terus kemudian karena kemurahan Tuhan juga ya. Kalau kalian lihat ini sekarang ini udah berubah ya. Ini menjadi proyek Senen. Ini yang cukup besar ya. Dulu belum ada mall-mall yang ada, belum ada. Mungkin Kak Riyama tahu kali ya, sering main ke Senen, pernah ke Senen gitu ya. Di sini lengkap, ada pasar basah basahnya satu gedung lagi ya. Jadi udah dirubah begini. Nah teman-teman, di sini ya nggak kelihatan karena ininya nggak besar ya. Sorry. Nah ini toko Surya ada letaknya di mana? Ini dia. Itu yang disuruh itu toko Surya. Itu toko ibu saya jualan baju ya. Dan itu terkena malari tahun 74. Dari tanggal 15 Prito malari 15 Januari. Dan saat itu saya benar-benar habis-habisan. Kenapa? Rencana saya mau masuk ke Trisakti nggak ada, nggak bisa. Daftar hanya 2 tempat di ITB dan di UI. Di ITB saya sudah siapkan kosnya karena saya tahu saya pasti akan diterima. Tapi begitu kebakaran pilihan saya nggak ada di situ, hanya ada di tinggal di UI. Yang Trisakti ada formulanya saya robek karena apa? Nggak mungkin bisa bayar. Puji Tuhan ya, waktu saya ingat ibu saya bilang usaha dia selama 20 tahun itu habis dalam satu malam gitu. Tokonya habis terbakar dan hanya ada uang 750 perak untuk beli sayur untuk besok. Saya ingat itu benar. Nah saya baru pulang dari testing di ITB langsung ke UI waktu itu 15 Januari. Dan ternyata saya diterima di UI. Ya hanya yang non-pri itu hanya 24 orang dan saya termasuk salah satunya. Tapi teman yang lebih indah apa lagi? Saya mau masuk saya nggak ada uang. Hanya karena gereja yang menolong saya memberikan pinjaman. Waktu itu untuk masuk sekolahnya 50.000. Orang tua saya hanya punya uang 10.000. Jadi gereja pinjamkan 20.000. 20.000 lagi saya dapat dari saudara-saudara papa saya untuk membantu. Teman-teman yang kasih Tuhan, berjalannya waktu, Tuhan izinkan saya boleh selesai, ya. Dan kita lihat, ya. Bisa di ini nggak? Oh ya. Nah, saya teman bekerja, ya. Ini, maaf, ini bukan mau pamer sama sekali enggak. Saya mau ceritakan bagaimana setelah itu saya balik lagi tadi bisa enggak? Sebelumnya yang tadi, kembali yang tadi. Macet ya? Oke. Teman-teman, Tuhan izinkan saya untuk memimpin di beberapa CEO di beberapa perusahaan. Tapi yang paling menjadi viral waktu itu adalah ketika dari majalah SWA memuat ini di halaman tengah, dia katakan saya penjegal grup Salim. Karena grup Salim itu waktu itu sudah mengakuisisi Indomie milik bos saya, sekarang dia mau mengakuisisi di perusahaan yang saya pegang, di mana saya sebagai pimpinan. Dan saya waktu itu yang mengatakan tidak akan membiarkan ini diakuisisi. Nah lalu ramai di situ ya, kita diadu dengan ini. Padahal CEO daripada Indomie itu adalah dosen saya sendiri. Waktu itu Ibu Eva almarhum teman-teman. Nah teman-teman kasih Tuhan, setelah ini jadi ramai begitu ya. Lalu Tuhan terus pimpin, akhirnya Wicaksana boleh berhasil. Ini yang saya, satu lagi boleh bisa dia enggak? Ya, sebelumnya. Nah ini kalau teman lihat, ini saya masih simpan dan saya mau buang ya, tapi sayang. Ini kumpulan berita-berita itu semua tuh ada hampir satu box aqua begitu banyak. Jadi teman-teman kasih Tuhan, kenapa saya mau cerita ini adalah bagaimana saya sudah Tuhan izinkan menikmati berbagai banyak fasilitas. Dari mobil terbaik ya yang ada, dari Mercy, dari Volvo dan sebagainya, saya sudah dapatkan itu semua. Tapi teman-teman kasih Tuhan, Tuhan punya rencana lain, yaitu mengingatkan saya. Waktu saya mengejar karir terus menerus, waktu itu usia saya 35, saya udah di puncak yang luar biasa ya. Tapi diingatkan kalau saya mau terus menerus, nggak akan pernah ada habis-habisnya.
Terus terang waktu itu saya bersaing dengan Pak Yahya Setiatmaja. Kami sama-sama keluar dari dari Pricewaterhouse, lalu dia ke Kalbe, saya ke Kalbe, lalu dia masuk ke Indomobil dan saya ditarik untuk masuk ke Indomobil, tapi saya pilih nggak ke Indomobil tapi ke Wicaksana, dan dia masuk ke BCA lanjutkan. Dan di situ dia terus menempuh karir, akhirnya menjadi CEO di BCA itu. Tapi saya menempuh lain. Di Wicaksana adalah akhir dari segala, bukan akhir dari segala-galanya. Saya terus lepaskan itu. Dalam pergumulan saya, teman-teman kasih Tuhan, saya ingin membuat sesuatu yang terbaik lebih daripada yang sekarang ini. Kalau saya mengejar karir tidak ada habis-habisnya. Lalu kemudian setelah saya putuskan untuk menjadi hamba Tuhan, malam itu saya ingat, teman-teman masih dalam kegundahan ya, saya coba hitung persembahan. Selama ini saya sering pelayanan, persembahannya ada, tapi seringkali saya bagikan kepada hamba-hamba Tuhan gitu ya, saya nggak simpan. Tetapi sekarang setelah saya jadi hamba Tuhan, saya kan harus hitung berapa yang saya dapat sebulan nih, kalau saya melayani. Saya hitung, waduh menakutkan. Jumlahnya itu tidak sebanding dengan gaji yang saya dapatkan. Ya, bahkan nggak ada sampai 5% ya begitu. Kalau saya kumpulkan pelayanan yang ada demi pelayanan. Lalu malam itu saya berdoa, saya menjadi gamang, jadi galau. Bagaimana Tuhan menjalankan kehidupan ini? Saya dengar Roh Kudus berkata begini kepada saya. Jika berkorban untuk menjadi hambaku, kamu merasakan ini satu pengorbanan yang berat, nggak sebanding dengan anakku Yesus Kristus yang mati untuk kamu. Setelah itu saya katakan, baik Tuhan, saya siap masuk. Nah setelah masuk itulah teman-teman yang dikasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan banyak pergumulan juga yang dihadapi. Sampai yang saya udah cerita kemarin, waktu saya mau itu pelayanan, mertua saya meninggal, harus melayani ini ya, dan saya komit untuk sama seperti kemarin saya alamin. Waktu saya mau siapkan bahan ini, saya ditelepon siang-siang itu. Ada dokter syaraf yang dia kena kanker usus stadium lanjut ya, minta didoakan karena dia harus dioperasi hari ini. Nah saya langsung bilang saya akan datang sana segera di Husada. Tetapi karena dia harus bertemu dengan dokter itu semua, dia harus tunggu. Teman-teman yang kasih Tuhan, komitmen yang telah diberikan kepada Tuhan, yang saya berikan kepada Tuhan harus saya pegang. Dan saya ceritakan ini bukan apa-apa, supaya teman-teman boleh melihat setiap kita punya panggilan masing-masing. Tapi pertanyaan adalah, apakah panggilan kita berpadanan dengan panggilan yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita? Dan kemarin ada beberapa yang nanya saya, Pak Yusak kok kenapa mundur ini dari pembina begitu? Saya nggak tahu ya, kemarin kan kalian. Tetapi teman, yang saya lakukan, saya punya ini sendiri, bijaksana sendiri. Saya mau jelaskan artinya apa. Pilihan saya ada 3. Saya itu mengundurkan diri dari staf Yaski, tetap pegang sebagai pembina, supaya nggak ada rangkap. Kedua, saya sebagai pembina Yaski, tetapi ditempatkan di sini sebagai menangani spiritual formation. Atau yang ketiga adalah saya lepaskan pembinanya dan saya tetap sebagai spiritual formation staff. Teman-teman kasih Tuhan, saya melihat jika Tuhan sudah izinkan semua yang ada, orang-orang berpikir dalam kacamata, loh pembina kan keren, posisinya paling tinggi, ya gitu ya Pak Yoko ya. Pak Yoko ketawa dia. Tapi teman-teman, saya percaya yang saya lakukan ini adalah untuk kebaikan semua pihak. Ya, walaupun mungkin harus ada orang-orang yang harus berkorban begitu ya. Ya harus meninggal. Dan saya berpegang di bagian terakhir ini yang saya pegang adalah ini yang dikatakan oleh Jim Elliot. Dia adalah martir yang pelayanan penginjilan kepada orang-orang Indian Auca, dan dia akhirnya mati ditombak teman-teman. Dan dia mengatakan begini, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kami terus diingatkan ya Bapak, bahwa setiap kami sudah mengalami kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak ternilai. Dan sekarang kami diingatkan untuk dipanggil, mengikuti panggilan kami sebagai orang-orang yang telah dipanggil sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan mengingatkan kami ya Bapak, untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan bagi Tuhan.
Dan biarlah ya Tuhan, supaya hidup kami ini benar-benar boleh menjadi alat Tuhan, di mana boleh dipakai secara maksimal, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Biarlah kami boleh rendah hati seperti Yesus Kristus, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi telah mengosongkan dirinya sedemikian rupa. Dan Tuhan juga ajar kami untuk rela menjalani hidup yang Tuhan berikan, dan kami boleh dengan taat dan menanggung penderitaan demi untuk kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan dengar doa kami, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Diserahkan kepada Bapak Yusak. Mari kita berdiri, Bapak Ibu, Saudara. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan sudah pimpin seluruh ibadah pada pagi ini. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang telah Engkau timpahkan kepada kami, boleh senantiasa diam, menetap, dan mengatur langkah kami ya Bapa. Mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami di dalam panggilan kami sepadan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin berdoa Tuhan, khususnya untuk berbagai kebijakan dan situasi ekonomi yang dihadapi oleh negara kami, yang merupakan dampak daripada perekonomian dunia ya Bapak. Dan kami tidak tahu kapan akan menjadi pulih kembali. Tapi kami terus berdoa Tuhan tidak henti-hentinya untuk para pemangku jabatan, para pengambil keputusan, agar mereka boleh melakukan yang terbaik demi untuk kepentingan orang banyak, demi kepentingan masyarakat dunia, bukan untuk semau keinginan mereka pribadi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah negeri kami, bagaimana dalam mengamankan keuangan negara, bagaimana mengalokasikannya dengan tepat guna, sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang seringkali terlupakan karena mereka jauh dari jangkauan, dari pusat berita. Tetapi mereka harus menjalani kehidupan seperti ini dengan penuh kesulitan dan air mata. Tolong Tuhan, kiranya jika ada lembaga-lembaga atau bahkan kami boleh diutus untuk orang-orang yang ada di daerah seperti itu, untuk kami boleh menjadi berkat di sana. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan untuk boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program Yaski, di mana Obiven sudah disiapkan dan akan beroperasional dalam waktu dekat ini. Kiranya Tuhan juga pimpin juga program-program lain, sehingga semua uang yang telah dipakai dan dikeluarkan boleh dipergunakan dengan penuh tanggung jawab, dan pada ujungnya nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan, serta banyak buah-buah Injil yang boleh dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan Tuhan melihat setiap anak-anak-Mu yang hadir di dalam ruangan ini. Engkau tahu pergumulan yang mereka hadapi.
dan juga teman-teman yang mengikutinya lewat Zoom. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyelesaikan pergumulan mereka, baik ke pergumulan iman maupun pergumulan di dalam kebutuhan-kebutuhan fisik dan banyak hal lain sebagainya, termasuk kesehatan mereka. Biarlah Tuhan ingatkan setiap anak-anak-Mu untuk terus bersandar kepada Tuhan dan tidak pernah lelah untuk bergantung kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, penghiburan dan pertolongan satu-satunya dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami anak-anak-Mu untuk menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup, kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus boleh senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Dan hidup kita yang telah diselamatkan boleh berpadanan dengan panggilan yang telah disediakan bagi kita. Dan sehingga nama Tuhan dipermuliakan, di mana banyak orang dapat berkat lewat pelayanan kita pribadi demi pribadi. Amin.